Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat hidayah berupa Islam, iman. Sekiranya kita masih bisa berkumpul untuk menikmati kajian-kajian hari Jumat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencintai kita dari sebelum kita ada sampai yaumil qiyamah. Jadi pembahasan sekarang tentang apa? Konsep cinta ya. Konsep cinta dalam perspektif kitab kuning. Sebenarnya dalam perspektif kitab kuning itu yang dimaksud adalah mungkin menurut ulama salafus saleh ya, atau ulama-ulama yang terdahulu lah, kayak Imam Ghazali, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Banyak memang dari ulama sufi ataupun pencetus kitab-kitab yang ahli tasawuf, seperti Imam Ghazali. Banyak di Ihya Ulumuddin contohnya diterangkan membahas tentang cinta. Sebenarnya cinta itu memang pelik. Pelik dalam artian dia tidak bisa tidak bisa diungkapkan dengan kalimat seindah apapun, tidak bisa seindah cinta. Maksudnya cinta itu sendiri tidak bisa diungkapkan dengan kata seindah apapun, karena keindahan cinta tidak terhingga. Allah. Jadi gitu. Tapi karena memang kita harus mengurai ataupun harus mendefinisikan cinta supaya bisa dinikmati di kalangan ahli kutub, ataupun maksudnya kutub buku atau orang-orang yang suka membaca. Ya, jadi kalau misalnya orang yang belum merasakan cinta itu sendiri bisa mendefinisikan, sebab dia ada dalam tulisan. Saya mengutip kata cinta atau hub dalam bahasa Arab dari ulama sufi Al-Hujwiri, salah satu seorang ulama tasawuf, dalam kitabnya Kasful Mahjub namanya. Jadi dia mendefinisikan kalimat hub atau mahabbah. Mahabbah itu banyak maknanya. Salah satunya adalah mahabbah itu dikatakan berasal dari kata habbah ataupun hibbah. Hibbah itu yang berarti benih-benih ataupun sesuatu yang bisa menumbuhkan yang bisa berkembang. Jadi benih. Jadi hibbah itu benih-benih yang jatuh ke bumi di tengah gurun. Dan hub itu sendiri, kalimat hub itu sendiri diberikan kepada benih-benih itu yang akhirnya bila benih itu ditaburkan di bumi dan bumi tersirami oleh hujan, terlewati atau terkena sinar matahari, maka dia akan membuah atau akan tumbuh sesuatu, entah itu
bunga, pohon, rumput, semuanya yang intinya adalah berbuah atau bertumbuh. Itu definisi mahabbah menurut Al-Hujwiri. Ada juga yang mengatakan hubbun, kalimat ha dan ba. Kata Ibnu Qayyim, ha itu berada di tenggorokan. Dan ba berada di antara dua bibir. Ba dan hub melingkupi semua atau jami'il huruf katanya. Melingkupi jami'il huruf. Ada dal, ada ra, ada za. Jadi hub itu sendiri 90% melingkupi apa yang ada di dunia ini. Itu kalimat hub, cinta. Qayyim ya. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi inti dari hub itu sendiri memang pelik. Apa? Cinta. Dalam bahasa kita aja, apa kira-kira yang bisa didefinisikan tentang cinta? Tidak ada. Apa cinta itu? Susah. Sebab dia hanya orang yang pernah merasakan. Ada kalimatnya Imam Ghazali yang sangat unik. Dia bilang di Ihya Ulumuddin, "Waman lam yaduk ta'amal hubbi lam ya'rif ajaibuhu falil muhibbina ajaibu a'dham." Jadi seseorang tidak akan merasakan rasanya cinta sebelum maksudnya tidak akan bisa merasakan rasanya cinta, gimana ya? Jadi di dalam diri cinta itu sendiri banyak keajaiban yang tidak bisa dirasai oleh siapapun kecuali orang-orang yang pernah merasakan. Jadi Orang yang udah masuk ke dalam cinta itu sendiri. Jadi cinta tidak bisa dinikmati atau keajaiban cinta tidak bisa dinikmati tidak bisa dinikmati oleh siapapun kecuali hanya orang-orang muhibbin atau orang-orang yang pernah merasakan cinta itu sendiri. Nah, kira-kira sudah pernah merasakan cinta belum? Nah, sekarang yang pertanyaannya itu cinta monyet sama cintanya orang-orang dewasa ini beda apa enggak? Nanti ada di situ pembahasannya. Jadi banyak cinta memang warnanya kalau faktor ataupun sebab ataupun akibat apalagi semua yang berhubungan dengan cinta banyak, tapi esensinya cinta itu sulit untuk dijelaskan. Tapi akibatnya banyak. Ada ikhlas, ada sabar, ada lagi rela berkorban. Bahasa kita kan. Berjuang mati-matian. Nah, itu kan akibat. Banyak. Itu akibat. Tapi esensi cinta itu sendiri bagaimana? Nah, gitu loh. Trauma. Banyak otaknya. Trauma juga ada. Jadi saya mengutip ada dari ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi Ibnu Qayyim berkata, fa kaifa bil mahabbati allati hiya hayatul qulub wa ghadaul arwah. Jadi cinta itu adalah kehidupan hati atau hidupnya hati. Kehidupan lah istilahnya, kehidupan hati dan makanan jiwa. Nah, itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi cinta itu adalah hidupnya hati dan makanan jiwa. Walaysa lil qalbi ladzah wala naim wala falah wala hayat illa biha. Tidak ada bagi hati itu kenikmatan, semua kenikmatan. Ladzah itu nikmat senikmat-nikmatnya. Naim itu pun kenikmatan sehari-hari. Falah, kenikmatan bagi orang yang menanam terus mendapatkan buahnya. Dan kehidupan juga tidak ada kehidupan illa biha kecuali dengan cinta, hubbah, mahabbah, cinta itu.
Wa idza faqadaha al-qalbu kana alamuhu a'dhama min alamil aini idza faqadat nuraha. Jadi jika hati itu kehilangan cinta atau tidak ada cinta, maka rasa sakitnya itu lebih besar dibanding sakitnya mata yang kehilangan cahayanya. Gimana itu? Jadi mata kalau nggak ada cahaya nggak bisa ngelihat. Ya benar ya. Benar kan? Ini kayaknya Mata. udah pernah kehilangan cinta, Mas. Mata itu kalau nggak ada cahaya nggak bisa melihat. Makanya tapi itu lebih sakit kalau hati itu tidak ada cinta. Batin. Nah, itu loh. Ibarat juga wal udhuni idza faqadat sam'uha, jika telinga kehilangan pendengarannya. Nah. Wal anfi idza faqadat syammuha, dan hidung kehilangan rasa bau. Wal lisan idza faqadat nutqahu, dan lisan kehilangan nuteknya atau suaranya, tak ada suara. Itu pun masih sakitan kehilangan cinta yang tidak ada dalam hati itu. Jadi Seseorang yang berarti lebih sakit daripada, berarti lebih sakit ya, lebih sakit. lebih sakit, lebih besar sakitnya. Lebih besar sakitnya. Jadi al-qalbu idza faqadaha al-qalbu kana alamu a'dham. Jadi lebih besar sakitnya. Tapi kan cinta itu gak mungkin hilang dari diri seseorang, karena kan cinta itu adalah sebuah fitrah. Dulu. Sebentar. Nggak terima. Karena cintanya hilang. Nggak terima sih kalau cinta itu semua. Fitrah dari mana cinta itu? Dari Tuhan. Jadi memang cinta itu diberikan Allah dari Dari surat Asy-Syams kita bisa melihat kalimat nafsun wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wal laili idza yaghshaha wal ardi idza was samai Wa bada. Pas sampai wa nahwadi wa taha wa nafsi wa sama. wa nafsi itu jiwa ataupun hati. Wa nafsi wa ma sawwaha. Fa'alhamaha, itu Allah memberikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan ilham berupa takwa dengan fujur. Takwa itu adalah kebaikan, yang mengarah kebaikan. Fujur mengarah kejelekan. Fujur itu yang celaka lah, yang istilahnya bagiannya negatif lah. At-taqwa positif. Makanya kalau kita tengok orang nakal apapun, berdosa apapun, di hati kecilnya ada rasa takwa. Maksudnya rasa kayak menyesal ataupun rasa kasih sayang ataupun rasa maksudnya hal kebaikan itu, nuktoh kebaikan itu ada karena dia diilhami takwa, maksudnya dikasih takwa sebenarnya. Dalam hatinya, coba orang senakal apapun kalau sama ibunya pasti dia sayang. Ataupun pasti dia sama sesuatu yang dia sayangi pasti akan ada kebaikan di situ. Itulah berupa takwa. Dan itu pun bentuk daripada cinta juga. Memang. Tapi yang dimaksud Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini adalah bila idza. Jadi nggak mungkin memang. Tapi bila ada orang yang tidak sama sekali rasa cintanya hilang, maksudnya ataupun kesakitan karena cinta, itu sakitnya mengalahi mata yang tidak ada cahayanya, mengalahi telinga yang tidak bisa mendengar. Itu mungkin kalau menurut saya itu kekasih yang hilang. Bisa juga. Bukan cintanya yang hilang ya. Objek yang dicintai. Tapi memang cinta itu sesuatu yang suatu karakter yang diberikan Allah pada diri kita masing-masing. Dan yang paling bahaya itu yang seperti kata kalau nggak salah kata ahli Ibnu Khattab ataupun Ibnu Athaillah yang bilang katanya man ahabba syai'an fa huwa 'abduhu, itu loh. Lupa saya. Tapi yang jelas itu kayak fitrah banget, maksudnya orang itu kalau cinta dengan seseorang kan maka dia akan menjadi hambanya. Sedangkan Allah tidak mau diduakan. Kan ada orang itu kalau mencintai sesuatu itu sangat berlebihan ataupun maksudnya
sampai melupakan sholatnya, sampai melupakan apanya. Nah, itu yang kelewatan. Makanya waktu Ibnu Qayyim pun bilang kayak gini dia. Laisa asa'nu an tuhibba walakin asa'nu an tuhab. Bukanlah perkara itu bukanlah sesuatu itu, perkara itu adalah melihat kamu mencintai siapa, tapi kamu dicintai enggak gitu loh. Laisa asa'nu an tuhibba walakin asa'nu an tuhab. Kamu mencintai Allah udah umum lah, kita berusaha untuk mencintai Allah apa semuanya, tapi Allah cinta sama kita enggak? Nah itu yang perlu kita pertanyakan. Kadang kita kegeeran. Bukannya Allah yang pasti mencintai kita. Iya, tapi kalau kegeeran jangan terlalu kegeeran, maksudnya Takutnya kita nih jangan sampai kita ini nggak dicintai Allah gitu loh, maksudnya saya ngerasa takutnya itu jangan terus kegeeran. Mentang-mentang Allah mungkin maha mencintai, kira-kira kan maha mencintai, tapi kita Allah kan maha menerima taubat. Nah istilahnya orang kayak gitu kan jadi remeh. Tapi kira-kira Allah bisa aja berkehendak lain. Males aku mintai kamu, gimana nanti itu? Wah itu yang paling pelik. Makanya kita kan berusaha supaya Allah itu mencintai kita dengan apa yang kita lakukan, mentaati semuanya itu kan. Tapi memang di surat Ali Imran pun ada ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Banyak yang menerangkan tentang cinta. Dan salah satu tanda ataupun sebab-sebab cinta ataupun kategori cinta, saya mengutip dari Ihya Ulumuddin, ada 5 sebab cinta seseorang akan wujudnya diri sendiri, kesempurnaan ataupun kegantengan, kecantikannya. Nah, itu satu. Cinta seseorang, yang kedua cinta seseorang kepada orang yang berbuat baik kepadanya, seperti ada dokter yang mengobati sakitnya atau sahabat kita yang menolong kita. Nah, itu kan yang ngasih makan itu yang kedua. Yang ketiga cinta orang kepada yang berbuat baik pada dirinya, jadi cinta kepada orang yang berbuat baik pada dirinya, kepada manusia, walaupun orang itu tidak berbuat baik kepadanya. Maksudnya orang mencintai seorang yang berbuat baik kepadanya meskipun orang itu tidak berbuat baik kepadanya. Ini gimana itu? mancing cintanya gitu ya. Sampai gak mengerti alasan. Mungkin itu ya. Jadi tidak pamrih. Ya sama kayak orang-orang ngejar cewek lah. Gitu ya. Iya, mungkin. Bener kan? Bener gak? Mungkin juga. Gitu. Terus yang dari keberapa, ketiga ya, keempat, cinta kepada apa saja yang cantik pada benda sama dengan sama ada dalam bentuk zahir ataupun batin. Jadi sesuatu yang indah, mungkin ketenangan ataupun khayalan-khayalan yang indah. Nah, mungkin itu. Yang terakhir, cinta seseorang kepada orang yang di antara dia dengan orang itu ada kesesuaian yang tersembunyi pada batinnya. Nah, misalnya Khaldun orangnya sabar, terus Bayu pun sabar. Nah, ada kesesuaian. Jadi saya nggak sabar enggak, misalnya sama mungkin lah. Jadi ada kesesuaian satu sama lain. Banyak sebenarnya tentang yang menjelaskan tentang cinta itu. Saya ada pandangan
nggak tahu ini betul apa enggak, tapi memang pengalaman. Apa namanya, perempuan sama laki-laki itu lebih besar perempuan dalam mencintai dirinya sendiri. Jadi selfishnya oke. Betul nggak itu? Iya. Iya. Ya kan? Kalau laki-laki, ente sendiri ada rasa cinta pada diri sendiri lebih nggak? Maksudnya sampai 100%? Nggak. Apalagi sama perempuan. Nah kan? Nah itu laki-laki. Tapi kalau perempuan nggak, dia lebih mencintai dirinya sendiri. Nah jadi menurut saya, pandangan saya, jadi kalau seseorang itu mencintai dirinya sendiri, maka dia akan mencintai orang lain. Paham nggak? Gimana nih? Kalau seseorang mencintai dirinya sendiri. Man ahabba nafsahu wa ahabba ghairahu. Oke. Iya. Karena dia bakal menghargai orang lain karena dia. Jadi tengok nanti kalau udah suami istri, perempuan kenapa dia meskipun awalnya mungkin dia nggak suka, tapi kalau emang udah semuanya dituntut dari agama, menuntut semuanya, akhirnya dia pun berusaha mencintai. Kalau dia sudah terlanjur mencintai, dia akan lebih mencintai daripada dirinya sendiri. Sebab dia cinta dengan dirinya sendiri itu sebelumnya memang kuat. Akhirnya dia mencintai orang lain atau mencintai suaminya kuat juga. Laki-laki enggak. Laki-laki itu kalau mencintai sesuatu itu di awal-awal, maksudnya di pertama kali dia mau mencintai sesuatu itu, pasti dia akan menafikan dirinya. Pengorbanan Bang Bayu. Contoh siapa? Majnun wa Lailah. Majnun itu dia mencium-cium dinding rumahnya Lailah. Ada seorang bertanya, ngapain kamu cium-cium dinding itu? Enggak mencium dinding, aku mencium aroma Lailah katanya. Jadi semua itu Lailah, bukan dirinya. Yang ada isi di dunia ini hanya Lailah, bukan dirinya. Pertama-tama ya. Tapi setelah itu nggak tahu. Setelah itu tergantung pribadi masing-masing. Tergantung siapa laki-lakinya. Ada laki yang setia. Iya itulah makanya tergantung. Iya kan ada. Iya, nggak setia juga ada. Setia kayak Holden nih masih ada banyak. Setiap tikungan ada. Makanya sakit banget kalau yang setia tuh udah hilang kasihnya dan Iya, kasian banget. Walaupun diharapkan. Dan cinta itu sangat unik. Maksudnya unik itu jadi cinta itu Mas itu bisa dalam bentuk apa aja ya. bentuk apa aja? Nah sekarang yang lagi marak di Indonesia LGBT Apa tuh lebih? LGBT Gay. Lesbi, apa? lesbian, Lesbi, gay, sama apa? biseksual, artinya apa ya? Bisexual. D-nya itu apa? Homo ya bukan Itulah ya? pokoknya. Itu gimana? Jadi Mustafa, yang di dalam kitab kuning itu cinta yang ditujukan di dalam kitab kuning, apakah cinta kita kepada sesama makhluk atau antara laki-laki dan perempuan, atau disebut atau hubungan itu lebih hubung kepada cinta kepada Allah? Lebih cenderung kemana yang di dalam kitab kuning? Yang dalam kitab kuning Atau kilahuma? lebih cenderung ke ke Allah. Tapi banyak contoh-contoh yang cinta gila. Maksudnya cinta gila itu kayak Laila Majnun. Dia udah menafikan dirinya. Bahkan di Hyalmutin pun diceritakan ada seorang gara-gara suara saja seorang perempuan bilang gitu doang, laki-laki itu gemetar, jatuh sendoknya sampai tangannya mati akhirnya. Saking cintanya dengan suara perempuan yang entah dia dambakan atau gimana, itu kan fatal itu. Udah hampir nggak ingat sama Allah sama sekali kalau sampai mati. Ada yang merelakan dirinya untuk menjatuhkan diri demi cinta. Banyak dicontohkan situ. Itu semua adalah cinta fasad katanya. Maksudnya rusak, udah nggak betul. Itu yang salah. Tapi tarafnya kan beda itu kan. Iya. Tarafnya. Itu
pokoknya itu contoh untuk cinta yang tidak betul gitu saja. Berarti Kalau yang di sini dibedakan nih bang ya? Cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk. Berarti ada suatu spesifikasi di Jadi- mana kita cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk. Presentasinya itu gimana? jadi gini, apa namanya? Jadi Allah itu memberikan cinta itu memang sudah dihiasi, apa maksudnya sudah dihiasi dengan dunia. Ada dalam lupa saya, dalam surat apa itu? Fazin apa itu surat ada. Itu sudah memang ini sama Allah. Memang istilahnya apa ya, godaan lah istilahnya. Ini Zuyyina lin-nasi hubba syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al ayah. Jadi itu sudah memang istilahnya apa ya, diberikan sama Allah. Rasa itu memang manusiawi. Sampai Nabi Muhammad pun ditanya apa di dunia ini yang paling engkau cintai, katanya kan. Kalau nggak salah ada 3. Yang pertama itu lupa saya hadisnya ya. Ada itu sebentar ya. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sifat cinta manusia itu di dunia ini memang udah fitriyah, udah memang ada. Tapi untuk menuju jenjang cinta kepada Allah memang bertaraf. Jadi ada yang cinta satu karena surga. Itu kita nggak ada masalah, maksudnya jangan terus disalahkan. Gara-gara coba kalau surga nggak ada, cinta nggak kau sama Allah misalnya kan? Atau sholat nggak kau nanti kalau nggak ada surga? Jangan digituin. Memang tarafnya, kita pun tarafnya mungkin masih segitu, bahkan atau lebih rendah lagi. Untung-untung ada rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta, orang kalau ada rasa cinta, dia itu sholatnya lain, muamalatnya dengan manusia lain. Terus semua yang dia jalani dalam dunia ini itu karena Allah. Biasanya ciri-ciri orang yang cinta sama Allah, salat tepat waktu. Nah, itu kan faktor daripada cinta juga itu. Baca Quran selalu, karena itu kalamullah. Ya kan? Habis itu sama orang, antara orang baik sama buruk dipandang sama. Itu kan faktor karena dia cinta. Mencintai makhluk. Jadi cintanya sama Allah kalau dia memang mengikuti apa yang Allah kehendaki, maksudnya apa yang Allah syariatkan dalam Islam itu, seperti halnya sholat tepat waktu, mencintai Rasulullah, semuanya lah. Itu bukti kalau memang kita cinta sama Allah. Tapi Itu pun tarafnya masih dibawa, masih istilahnya masih taraf apa ya? Jadi taraf yang paling tertinggi dalam cinta menurut kitab kuning, ya kan? Itu dia apa istilahnya, meniadakan dirinya. Maksudnya meniadakan dirinya seperti halnya apa istilahnya, tergila-gila sama Allah. Itu bukan tertinggi. Yang tertinggi Nabi Muhammad pasti, karena insanul kamil, dia bisa menetralisir cintanya itu, nggak sampai dia gila, masih bisa dipakai otaknya. Kalau yang sampai tergila-gila sama Allah, berarti itu masih di bawah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad number one. Jadi itu cinta yang memang betul-betul bisa dikontrol itu Nabi Muhammad. Dari mulai muamalat dengan manusia masih normal, dengan Allah pun bisa khusyuk.
Nah, itu Nabi Muhammad. Di bawahnya lagi, nah, di bawah Nabi Muhammad yang biasanya kita kalau Imam Ghazali mengategorikan itu al-asyikin. Al-asyikin orang yang lagi apa namanya? Asik itu ya asik. Asik kalau bahasa kita asik ya. Jadi mabuk cinta. Mabuk cinta. Banyak itu. Ada Jalaluddin Ar-Rumi. Siapa lagi itu? Mabuk cinta. Saya teringat perkataan Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi dulu bumi sama langit itu sebelum dia pisah, dia satu. Sebelum Allah memisahkan itu dulu bersatu ya. Karena Allah memisahkan langit dengan bumi sejauh itu, kayak sekarang ini, langit gak tahan, dia menahan rindu, menangis. Tangisan langit itu diterima oleh bumi dan akhirnya membuahkan pohon-pohon semuanya. Itulah. Cinta itu selalu membuahkan yang kebaikan, bukan keburukan. Oke. Tapi itu bisa enggak? Oh, bisa ya. Cinta membawa kebaikan karena gini kan. Ya kita semua tahu lah. Ya. Cinta itu dapat digunakan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk menjalankan misi dan visinya. Oke. Contohnya saja, ya oke lah, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada agama. Ya seperti yang kita tahu ya kan kebanyakan kan, yang kayak ISIS gitu kan. Itu kan memanfaatkan cintanya orang Islam, orang Muslim di sana ya kan. Supaya menjalankan visi dan misi orang tertingginya ya, untuk mendirikan negara ISIS dan mengembangkannya gitu. Sama kayak juga kalau orang NU bilang Wahabi ya. Dia memanfaatkan cintanya orang kepada Muhammad dan Rasulnya untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis gitu. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang, berarti kan ada kaitan ya antara cinta dan ilmu. Karena kalau orang hanya mencintai tapi tidak punya ilmu, cinta itu bakal dimanfaatkan oleh orang untuk orang yang berilmu ya, untuk menggapai cita-citanya. Betul. Bahkan dia padahal orang itu nggak punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya, nah bagaimana itu cinta dan ilmu, hubungan dan kaitannya? Jadi batasannya gitu ya. Jadi dalam hati kita itu kalau nggak salah, saya dengar dari ada namanya Ustadz Dr. Muhammad Yahya dari Jawa Timur. Dia bilang hati itu ada 5, kalau nggak salah 4 atau 5 lapis. Yang pertama sekali, lapisan pertama, jadi kayak kita tengok ada bawang merah. Lapisan pertama kali namanya sudur. Nama hati. Kan ada kolbon kan, yang paling famous kan kolbon. Kolbon yang paling ini kan. Tapi sudur ini, peletakan atau sudur ini untuk kawasan ilmu. Makanya setan hanya bisa menggoda itu di sudur sebenarnya. Tapi karena kita selalu mengikuti godaan setan, dia bisa masuk ke kolab. Kalau dia sudah diprotek oleh akal, otak, akhirnya kita menyadari bahwasanya itu enak, syahwat itu enak, dia masuk ke kolab, menjadi kebiasaan. Awalnya di sudur sebenarnya. Sudur itu kawasan ilmu. Makanya untuk mencintai Allah pun memang perlu ilmu. Ilmu untuk mencintai Allah. Karena ilmu adalah cahaya. Cahaya mata itu kalau tidak ada cahaya tidak akan bisa melihat. Karena cahaya itulah, karena ilmu itulah makanya kita bisa makrifat ataupun kita bisa mencintai dengan betul-betul ikhlas semuanya. Kalau sudah kebiasaan atau ajakan setan yang selalu membisikkan, makanya
di surat An-Nas itu akan apa malikin nas ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi sudurin nas maksudnya di dalam hati yang luar itu. Itu godaan setan di situ saja. Tapi karena kita sudah kebiasaan untuk mengikuti apa yang setan ajak, akhirnya bisa diprotek oleh akal dan akhirnya sadar kalau ternyata maksiat itu enak. Akhirnya kolab masuklah ke jenjang hati berikutnya, lapisan berikutnya, sampailah dia ke kolab, ada fuad, ada lub, paling terakhir sendiri itu lub. 4 apa 5? Itulah saya lupa. Ada sudur, kolab, sudur, iya sudur, kolab, fuad, lub. Lub itu paling terdalam, yang nggak bisa diprotek oleh setan. Masukin setan. Itu udah dijaga oleh Allah memang. Yang makanya tadi kan bahwasanya hati nafas itu dibagi sama Allah, diilhami dengan apa? At-taqwa wal fujur. Nah, tempat takwa itu yang biasanya ada pada orang yang jahat tuh di dalam fuad. Di dalam lub yang paling terdalam itu. Dan soal ISIS, silakan. Selamat datang Mas Eka. Dan soal apa tadi ISIS ya, apa namanya? Ya kan istilahnya kan Memanfaatkan kecintaan orang muslim kepada keburukan atau kepada ini. keburukan versinya NU. Iya. Ya kan itu kan tentang IS nih. Dan tentang Wahabi juga, karena Wahabi nggak boleh kafirkan orang NU kan. Iya, memang betul. Kalau cinta itu juga perlu yang namanya ilmu. Sebab kita pun kalau tanpa ilmu kan ibarat cahaya. Mata ini kalau tanpa cahaya atau cahaya masih sedikit atau masih buram, itu pun susah untuk melihat. Iya. Mana yang terang, mana yang bening, nah, kan? Susah. Kalau bening semangat ya. Dan salah satu bukti kalau memang kita betul-betul cinta sama Allah, pasti dia memprioritaskan maksudnya keimanannya itu kepada Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Maksudnya daripada selain itu. Berarti Itu- bisa dibilang orang-orang yang cinta buta ya kan, ya, istilahnya yang kayak ISIS ya kan, itu belum kelihatan cintanya, Sebenarnya itu belum kelihatan cintanya, cuma Bukan. makan omongan orang tapi tidak berusaha mempelajari lebih dalam, karena cinta itu bakal membawa orang tuh mempelajari lebih dalam objek yang dicintai kan gitu kan. itulah kenapa kita sulit mendefinisikan cinta, sebab dia main hati. Jadi ente bisa bilang ISIS itu kayak itu pun belum betul. Siapa tahu mereka ada tujuan memang karena dibayar, berarti cintanya karena uang, karena supaya dapat supaya bisa nikah mut'ah banyak. Berarti cintanya kepada perempuan, makanya dia ikut. Nah itu kita nggak tahu, masalah hati. Mati kan. Kita hanya bisa praduga. Jadi kita nggak tahu. Yang pasti kalau memang cintanya betul, maksudnya cintanya itu betul-betul suci ataupun betul-betul karena Allah, pasti mengarah kebaikan ataupun membuahkan hasil yang manfaat untuk semuanya lah, untuk kehidupannya, untuk keluarganya, untuk lingkungan semuanya. Itu kalau cintanya itu lurus atau betul. Kalau cintanya nggak betul, ada sendiri dampaknya. Pasti ada sendiri. Ya begitulah. Itu yang saya tahu. Kalau misalnya ada masukan tentang cinta, mungkin bolehlah. Holden bahkan. Holden kan udah kayaknya udah mendalami teori. Jadi dalam surat hal ataka hadits bukan. Yang setelah sebelum Al-Asr itu surat apa? Sebelum Al-Asr. Sulman asli. Alah, itu lupa saya.
At-takatsur. Di situ ada ilmu yakin ya. Ada ilmu yakin sama ainul yakin. Jadi menarik di situ. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya kan? La tarawunnal jahim summa la tarawunna ainal yakin. Summa la tus'aluna. Jadi perbedaan ilmu yakin sama ainul yakin. Jadi kalau orang yang belum menikah dia masih ilmu yakin. Tapi kalau orang yang sudah menikah kayak Bang Eka namanya ainul yakin. Jadi contoh ya. Misalnya aku kesetrum. Aku bilang ini adalah ainul yakin. Tapi ente bilang ini ilmu yakin. Ente belum ngerasain. Saya sudah pernah misalkan dulu ke setrum lagi bentar doang. Berarti itu namanya sudah ainul yakin. Terus ada lagi. Ada yang mau yakin, ainul yakin, hakul yakin. Oh, hakul yakin. Gimana ya? Kalau hakul yakin itu memang Hierarki atau apa? Hakul yakin dulu, atau ilmu yakin dulu, baru. tapi yang pasti yang dimaksud di sini apa ilmu yakin itu teori. Ya? Teori, ilmu yakin itu teori. Teori tapi dia belum melakukan. Kalau sudah masuk ainul yakin, dia alhamdulillah hakul yakin ya. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin betul. Jadi yang kesetrum tadi hakul yakin. Ente melihat ainul yakin. Bayu ente ceritain namanya ilmu yakin. Dia belum melihat, dia dapat teori dari ente. Ente sudah melihat tapi ente belum hakul yakin. Nah, terima kasih Bang Eka. Berarti ilmu yakin. Jadi ada teori, ada yang sudah penelitian, ada yang sudah benar-benar melakukan hakul yakin. Nah, itu hakul yakin. Iya betul ada 3 berarti. Ketika itu wah tahu dulu berarti baru ilmu yakin. Pas lihat itu nggak ada yakin. Waduh. Jadi kalau pas ngalamin sendiri, Pertama melihat dulu Pak. yakin. Pilih satu, baru dilihat. Jadi Lihat dirasakan. jadi hakul yakin ataupun ainul yakin yang sudah saya alami tentang soal cinta itu sangatlah anugerah itu maksudnya apa? Dia kalau seseorang itu benar-benar dia cinta itu karena Allah, maksudnya bukan karena Allah total lah, karena syariat ataupun karena hukum-hukum Allah yang kita tidak boleh bermaksiat, kita tidak boleh melakukan ini, melakukan itu, karena takut itu, bukan karena Allah, karena takut itu saja, cinta itu akan diluruskan sama Allah. Jadi, dulu ada satu orang, dia mencintai perempuan, 3 tahun dia bersabar menunggu, tanpa perempuan itu tahu kalau perempuan itu dicintai oleh seseorang. Jadi lagu Sheila on Seven pemuja rahasia. Jadi 3 tahun dia bersabar, tapi dia yakin kalau suatu saat insya Allah itu jodohku gitu. Dibuktikan ternyata datanglah masanya 3 tahun. Ada momen yang mempertemukan dia dengan perempuan itu, meskipun adalah wasilah. Akhirnya apa? Perempuan itu ternyata apa? Perempuan itu sudah ada tunangannya. Allah. Coba 3 tahun ditunggu-tunggu ternyata dia sudah ada tunangannya. Tapi apa kata pemuda itu yang nunggu 3 tahun? Dia nggak ada sedih, nggak ada dia terus frustasi, nggak ada sedikit pun. Malah dia, alhamdulillah,
berarti memang belum jodohku. Nah gitu kata dia. Akhirnya apa namanya, dalam 1 bulan 2 bulan pertemuan itu berlangsung, setiap kali perempuan itu meminta bantuan, selalu nggak ada lagi orang kecuali pemuda itu. Itu nggak tahu, wallah alam kenapa kok bisa ditakdirkan kayak gitu. Jadi setiap kali perempuan ini perlu apa-apa, mau pergi ke pasar atau kemana, selalunya itu nggak ada orang lain kecuali dia yang dia kenal di situ. Kok delalah nggak ada lagi kecuali dia. Akhirnya setiap hari minta tolong, dan pemuda itu pun rela menolong dia, padahal dia sudah ada tunangannya. Ditolong setiap hari, minta apa-apa semuanya, dikawani apa semuanya. Sampailah datang hari H yang tunangannya itu berjanji mau pergi ke rumahnya untuk melamar. Ternyata apa? Gagal. Nggak jelas tunangannya itu pergi kemana. Akhirnya apa? Perempuan itu frustasi lah dia. Udah dijanjiin mau dilamar, ternyata ditinggal. Akhirnya apa? Frustasi, dia curhatlah sama pemuda yang dia kenal itu. Dia curhat, akhirnya apa kata pemuda itu? Aku boleh nggak ke rumahmu sekarang katanya. Langsung kaget perempuan itu. Apa namanya, kata perempuan itu, kamu baru kenal berapa bulan, berani sekali kamu mau ke rumahku katanya. Karena aku sebenarnya sudah mencintaimu sejak 3 tahun yang lalu. Merintih-rintih nangis dia, terharu dengan apa namanya perkataan pemuda itu. Akhirnya apa? Udah, pemuda itu pergi ke rumahnya, melamar apa semua, akhirnya nikah lah. Jodoh. Kalau dia niatnya tulus, niatnya memang lurus, nggak ada unsur sedikit pun apa nafsu atau apa, Allah meluruskan. Allah itu membuktikan, maksudnya memenuhi apa yang dia yakini. Itu sangat ini, kadang kalau dipikir-pikir kayak udah nggak mungkin dia bakalan nikah, udah ada tunangannya kan. Tapi memang betul kata orang Jawa, janur kuning belum melengkung. Jadi jangan putus asa tuh. Jadi putus asa. Kenapa jadi ke saya? Walaupun jalur kuning belum melengkung, tapi Belum datang. Ulo masih belum datang. bukan. Kalau Anda just ada di depan rumah itu. Saya ada pengalaman pribadi. Jadi selamat datang Ifar. Jadi dulu waktu saya pertama kali pergi ke Mekah, itu sebenarnya nggak ada rencana, dan memang sedikit pun nggak ada pikiran bakalan ke Mekah. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah berangkat ke Mekah, dan saya ketemu sama calon saya di sana. Jadi saya nggak tahu kenapa kok saya condong sama dia. Nah itulah kenapa hope itu mailun atau muyul, dia selalu condong kepada sesuatu. Itulah hope, cinta itu condong pada sesuatu. Nggak tahu kenapa hati saya condong sama dia, padahal saya sudah ada calon di Indonesia. Rencananya habis haji itu langsung pulang. Jadi hati saya itu condong sama istri saya sekarang ini. Yang baru dijumpai di Mekah nih. Baru kapan baru? Ya istri saya ini sekarang. Ya dulu saat peristiwa itu. Iya. Jadi nggak tahu kenapa hati saya condong pada istri saya. Maksudnya yang sekarang jadi istri saya. Sedangkan saya sudah ada calon, maksudnya adalah komunikasi lewat chatting atau apa yang di Indonesia, gitu kan? Saya tuh nggak tahu kenapa haji pertama itu
hati saya condong sama dia, padahal saya di Ka'bah itu selalu meminta, ya Allah, selalu meminta, maksudnya minta supaya saya itu nanti cepet-cepet dinikahkan dengan siapa yang udah di Indonesia itu loh, yang di Indonesia itu. Ternyata apa? Disitulah uniknya. Kenapa Allah itu lebih mendengarkan hati dibanding mulut? Karena cinta letaknya di hati, bukan di mulut. Mulut saya berdoa untuk yang di Indonesia, tapi hati saya memikirkan dia. Coba. Ternyata apa? Itulah makanya kenapa cinta itu Allah itu lebih mendengarkan suara hati. Karena memang cinta itu letaknya di hati, bukan di mulut. Di hati ya. Soalnya ada yang sudah sakit hati sebenarnya hati dia. Iya, bukan enggak apa ya. Allah tuh mendengarkan bukan yang di mulut tapi di hati. Saya lagi komunikasi dengan hati. Dan ternyata Allah mengabulkan apa yang ada di dalam hati saya. Dan akhirnya saya pulang dari haji, malah saya nikah sama istri saya yang sekarang. Itulah kenapa cinta itu pelik sebenarnya. Pelik dalam lika-likunya. Hanya yang nanti ceritakan ketemu lihat kita langsung jadi. Ya itu tadi tak ceritain. Aku sudah ada calon di Indonesia, tapi hatiku condong pada istriku yang sekarang itu. Tuh bang, Khaldun. Ternyata aku berdoa terus untuk supaya dijodohkan dengan yang di Indonesia. Ternyata Allah lebih mendengar hatiku. Allah lebih mengabulkan hatiku yang lagi condong sama istriku sekarang ini. Tuh bang Khaldun. Tapi gimana ya menemukan cinta yang ada nih, ada yang dijodohin, kadang-kadang yang waktu ketemu ya satu yang dijodohin, kedua ini ada yang dari persahabatan, yang dengan rumah tangga itu diawali dari persahabatan. Mungkin yang dimaksud dimulai dari persahabatan itu karena cinta itu tumbuh kemudian nggak terasa, atau memang sebetulnya ada ketika ada rumah tangga itu diawali dengan persahabatan, kemudian nikah dengan pernikahan, kemudian Jadi hakikatnya manusia itu sudah dikasih cinta dari sejak lahir. Karena dia pun keluar daripada rahim seorang ibu yang penuh kasih sayang. Jadi itulah. Makanya dengan sifat asal atau fitrihnya atau fitrahnya manusia itu, kalau dia menganggap sesuatu itu indah, pasti dia akan mencintainya. Kalau dia menganggap sesuatu itu baik, pasti dia akan mencintainya. Kalau dia menganggap sesuatu itu buruk, pasti dia membencinya. Itu udah fitrah. Karena yang tadi saya bilang bahasanya manusia itu dari sejak lahir itu sudah dikasih namanya at-taqwa dengan fujur. At-taqwa itu lebih kepada kebaikan, al-fujur lebih kepada kejelekan. Jadi condong ada dua kecondongan. Siapa yang selalu mengikuti hawa nafsunya mungkin akan condong kepada kejelekan. Dia akan mencintai kejelekan. Cinta minum-minum, cinta apa semuanya. Tapi kalau dia nggak mengikuti hawa nafsunya mungkin bisa bisa tumbuh rasa takwanya itu terus menerus dan akhirnya membuahkan sebuah cinta yang sangat mulia, cinta kepada semua kebaikan, cinta pada syariat Islam, semuanya yang berhubungan dengan kebaikan. Lah kalau masalah cinta tentang persahabatan ataupun dari persahabatan akhirnya menjadi diikat pernikahan ataupun ini kan, itu jadi ada pengalaman saya, nggak tahu ini betul apa enggak. Jadi rasa cinta itu bisa ditimbulkan, ini menurut saya loh, nggak ada di kitab ya. Rasa cinta itu bisa dibuat maksudnya bisa ditanamkan dengan paksaan.
Nggak percaya kan? Benar, benar. Contoh, saya dulu nggak bisa ngaji dan saya nggak mau sholat kecuali dikasih 100 rupiah baru sholat. Itu oke lah, itu dengan motivasi 100 rupiah untuk supaya sholat. Tapi ngaji dipaksa. Kalau nggak bisa baca dipukul. Selamat datang. Kalau nggak bisa baca dipukul. Jadi setiap kali pulang dari surau itu nangis. Setiap kali pulang dari surau nangis terus. Akhirnya apa? Setelah besar saya melihat Quran dan saya baca dengan betul dan tahu tajwidnya. Saya ingat siapa dulu yang mengajarkan aku kayak gitu. Rasa tumbuh cinta itu setelah kita udah besar. Untung dulu aku dipaksa untuk supaya bisa baca, supaya mencintai Al-Quran. Coba kalau dulu gak dipaksa, gak dipukul, aku paling sekarang gak bisa baca Quran. Itu menurut saya.